Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 284. Bismillahirrahmanirrahim. Berbuat baik kepada kaum fakir miskin adalah dengan cara memberi mereka sedekah serta menyantuni mereka, khususnya apabila mereka sedang tertimpa musibah atau bencana. Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillahi wahsibhu qala wakal qaimi la yafturu wasoimi la yuftiru. Artinya, orang yang menolong para janda serta orang miskin sama pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Perawi mengatakan, saya menduga bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, dan seperti orang sholat tidak pernah berhenti dari sholatnya terus menerus, dan seperti orang yang melakukan ibadah puasa yang tak pernah batal walaupun sehari sepanjang umur. Pada ayat di atas, penyebutan anak-anak yatim didahulukan dari penyebutan orang-orang miskin, sebab orang-orang miskin masih banyak berupaya mencari kebutuhan hidup mereka, sedangkan anak-anak yatim karena mereka masih kecil, mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Wa qulu linnasi husna. Pada ayat ini Allah memerintahkan mereka agar berbuat baik kepada orang-orang tertentu, yaitu kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Sebab mustahil seseorang bisa berbuat baik kepada semua orang. Oleh sebab itu, secara umum Allah memerintahkan kepada mereka agar bergaul dengan baik dan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh ayat di atas. Dengan perlakuan yang baik dan bisa mendatangkan manfaat bagi kehidupan agama dan dunia. Dengan melaksanakan semua kewajiban tadi, berarti mereka telah melakukan perbaikan terhadap kondisi kehidupan masyarakat dan telah berupaya untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sesudah Allah memerintahkan kepada mereka secara global agar beribadah hanya kepadanya, lalu Allah memerincikan perintah-perintahnya yang lain yang tidak bisa mereka laksanakan sendiri kecuali melalui petunjuk ilahi berupa wahyu samawi. Untuk itu Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Fungsi sholat adalah memperbaiki jiwa seseorang dan membersihkan dari noda-noda dosa serta menghiasi jiwa dengan berbagai keutamaan. Ruh atau inti sholat adalah ikhlas kepada Allah, khusyuk dalam melaksanakannya, serta penuh rasa takut terhadap keagungan dan kekuasaannya. Apabila dalam melaksanakan sholat, seseorang telah kehilangan hal-hal tersebut, maka sholatnya hanya merupakan gambaran lahiriah belaka yang tidak ada gunanya sama sekali. Mereka kaum Bani Israel membiasakan diri dengan jenis ibadah yang hanya tampak secara lahiriah saja,
tidak hanya ada saat turunnya ayat saja, tetapi sampai sekarang pun mereka masih tetap dalam keadaan demikian. Masalah zakat sesungguhnya ia dapat memperbaiki kehidupan sosial masyarakat. Mereka kaum Bani Israel telah dibebani kewajiban membayar zakat yang beraneka ragam. Di antaranya ada yang dibayarkan khusus untuk keturunan Nabi Harun yang sampai sekarang dengan nama diambil dari nama salah seorang cucu Nabi Harun. Mereka dibebani zakat untuk kaum miskin. Zakat tersebut ada yang diambil dari buah-buahan atau hasil bumi, dan ada juga kewajiban yang dikenal di kalangan mereka dengan nama sibt, yang artinya membiarkan hasil bumi selama 1 tahun tidak dipetik, setiap 7 tahun sekali. Kemudian setelah 1 tahun dipetik dan hasilnya disedekahkan untuk orang banyak. Tsumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Kemudian ternyata kalian berpaling dan mengingkari janji tersebut serta tidak mau mengamalkannya. Bahkan janji tersebut kalian anggap remeh sama sekali. Wa antum mu'ridun mengandung nada yang serius sekali dalam hal pengungkapan berpalingnya mereka. Memang kadangkala manusia suka berpaling dari sesuatu, tetapi dalam hatinya masih terbetik keinginan untuk kembali kepadanya dan berniat untuk melakukan kewajiban tersebut. Tetapi oleh keterlaluan mereka dalam hal berpaling, sehingga tidak bisa diharapkan lagi untuk bisa kembali. Salah satu di antara sikap berpaling mereka dari kebenaran ajaran agama ialah mereka menjadikan para rohib dan pendeta sebagai tuhan-tuhan yang mensyariatkan hukum-hukum untuk mereka. Para rohib dan pendeta tersebut dengan seenaknya menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, serta dengan seenaknya pula memperbolehkan dan melarang. Selain itu, mereka juga menambah-nambahi upacara-upacara ritual keagamaan, seolah-olah mereka sederajat dengan Allah. Mereka mensyariatkan untuk kaum mereka hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah, dan termasuk sikap berpaling mereka dari ajaran agama ialah sifat kikir mereka yang sudah merasuki jiwanya sehingga tak mau membelanjakan harta mereka untuk kewajiban-kewajiban agama seperti memberi sedekah kepada kaum kerabat dan menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan seenaknya sendiri mereka meninggalkan dan tak menghiraukan larangan-larangan agama, dan sikap mereka lainnya bersifat mengejek dan meremehkan masalah agama. Illa qalilam minkum. Ada di antara mereka hidup pada zaman yang sama dengan Nabi Musa alaihi salam, telah menunaikan kewajiban-kewajiban ini sesuai dengan ajaran Nabi Musa alaihi salam. Ada pula sebagian di antara mereka yang hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau sesudah beliau wafat, dan mereka telah masuk agama Islam. Mereka telah menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Di antara mereka adalah Abdullah ibnu Salam dan orang-orang Yahudi lainnya yang berhati ikhlas serta bertekad memelihara kebenaran dengan sekuat tenaga mereka. Faidah disebutkannya sebagian kecil di antara mereka yang melakukan kewajiban ini ialah untuk menegaskan bahwa mereka yang beramal kebajikan sedikit pun pahalanya tidak dikurangi oleh Allah, dan mereka adalah merupakan contoh baik yang patut ditiru.
Selain itu, disebut mereka merupakan isyarat bahwa adanya golongan yang sedikit yang beramal soleh dalam tubuh suatu umat tidak menjadi penghalang bagi turunnya siksaan Allah kepada mereka apabila ternyata kerusakan telah merajalela dan menguasai seluruh umat. Sudah menjadi kebiasaan dari sunnatullah bahwa kejayaan suatu umat sehingga umat tadi berpengaruh dan disegani oleh lainnya adalah disebabkan sikap dari sebagian besar umat atau kaum tersebut yang telah membudayakan akhlak luhur di kalangan mereka. Dan mereka telah terbiasa melakukan amal soleh yang bisa membawa mereka kepada kejayaan dan kemuliaan.